You say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful what you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live on, and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live. Remember who you are. Stand strong. Stand strong, stand strong, stand strong. Careful, careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful how you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live on, and He will hold you up. Stand strong, hold on. Remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Hold on, even when it's not gotta live on. God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live on. And remember who you are. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live. He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live. Remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Welcome guys to iKid Donut Podcast. Bersama saya selalu Dave The Donuts. Oke. Halo Donut Man, apa kabar? Ini adalah toko favorit saya, donat favorit saya, Mr. Donut favorit saya guys. Gimana? Kan seneng kan kita datang ke toko donat ini? Ya, butuh apa lagi? Hari ini saya mau pesan Cooler. Oke. Berapa? Satu? Bisa di bawahnya? Bisa Oke. dong. Kecil itu gampang. Cooler. Mr. Donut, Ya. saya mintanya cooler. Ini cooler. Itu cooler. Ada cooler. Cooler. Bukan cooler. Cooler. Aku tahu maksud kamu. Ini kan? Donut Twins kan? Itu cooler itu, guys. Jadi ingat ya, jangan sampai salah ya. Cooler dan cooler itu beda ya. Oke, saya mendengarnya beda. Dengarnya beda, tapi tetap makanya pelan-pelan ngomongnya. Nah, itu dia. Sama seperti perintah ketiga, tidak boleh menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Itu namanya tidak hormat kepada Tuhan. Gitu, Mister. Ya, kayak tadi. Guys, jelas. Jadi ingat ya, cooler dan cruller beda. Nah, menyebut nama Tuhan juga kita harus sopan, hormat. Tidak boleh sembarangan. Tidak boleh memplesetkan. Apalagi mengejek nama Tuhan. Waduh. Setuju. Hari ini baru saya setuju. Nah, itu dia. Ya. Nah, guys. Nah, kita kan harus tahu nih. Kira-kira menyebut nama Tuhan sembarangan seperti apa ya? Waktu kita marah-marah, waktu kita kesel, terus nama Tuhan disebut dengan sembarangan, waktu kita waduh, itu sangat tidak hormat. Tuhan pasti marah itu sama kita ya. Nah, kita kalau waktu itu kita mohon ampun, tidak boleh mengulanginya ya, Mister. Iya. Mister Donat, saya minta apa? Sabar. Saya minta apa? Cooler. Cooler. Oke, Cooler. Oke. Cooler sama coolernya boleh.
Hah? Cooler dimasukin ke cooler, Bob. Oke, Ya, siap. oke. Kalau gitu guys, kita jumpa lagi minggu depan. Ingat ya, waktu nama Tuhan dihormati, Tuhan senang sama kita, dan kita hidupnya pasti akan lebih manis lagi. Seperti donat-donat yang dimasukkan dalam cooler, tapi jangan lupa diangkatin dulu di rumah, makanya angkat-angkat lebih enak. Iya, Oke, iya. lebih manis. Ini Betul, mau Mr. diambil Donat? nggak? Hah? Mau diambil nggak? Diambil nanti ya. Oke. Nanti saya bayarnya pakai cash. Tuh, salah ngomong lagi. Berarti Kish. yang salah siapa itu? Nah, Saya kan harus QR. Oke. Nah, Saya malah ikut cadel seperti Anda ini, Mr. harusnya Donat ya. QR, Oke guys, gitu. sampai jumpa minggu depan. Saya mau ketemu lagi donat-donat favorit saya. Saya akan mengeksplor lebih dalam lagi berbagai macam makanan donat. Kira-kira bumbunya, toppingnya itu pakai apa lagi yang lebih enak gitu ya. Aduh, saya sudah mulai ngacai. Oke, sampai jumpa guys. Bye-bye. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan
Tuhan untuk lebih mengasihi Engkau Tuhan. Dengan cara kami Tuhan menyukai firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menuntun kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Ajar kami untuk lebih dekat sama Tuhan. Ajar kami untuk terus Tuhan melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Saat ini biarlah Tuhan Yesus yang berbicara pada setiap kami. Apa yang harus kami perbuat Tuhan? Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri kita yang terbaru yaitu Donuts. Adonan yang digoreng dengan berbagai topping dan rasa. Ada yang bolong tengahnya, ada juga yang tidak. Tapi semuanya enak. Yum! Donat ada banyak sekali topping dengan beragam bentuk yang cantik dan semua rasanya manis. Nah, jika kita ingin hidup kita berjalan manis seperti donat-donat itu, kita harus taat melakukan 10 perintah Allah yang akan dibahas di dalam tema kali ini. Nah, ayat hafalan untuk tema kali ini diambil di Yosua 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yuk kita ulangi sekali lagi. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 7. Yaitu perintah Allah yang ketiga. Coba kakak mau nanya, siapa yang masih ingat isi perintah Allah yang ketiga? Siapa nih? Oke, sekarang yuk kita sebutin sama-sama perintah Allah yang ketiga. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yuk kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yes, good job adik-adik. Perintah Allah yang ketiga ini tertulis di dalam Alkitab pada kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Kakak bacakan untuk kita semua ya. Keluaran 20 ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut nama-namanya dengan sembarangan. Amin, haleluya. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang tahu cruller? Siapa yang tahu? Wah, ada yang tahu, tapi ada juga yang nggak tahu ya. Cruller itu adalah donat yang bentuknya unik-unik adik-adik. Dia bulat dan ada lubang di tengahnya. Tapi bentuk bulatannya itu berulir dan tidak polos seperti donat pada umumnya. Sehingga cruller menjadi lebih crispy dan ketika disiram toppingnya, ia akan mengikat lebih banyak topping daripada donat biasa. Sehingga ia menjadi lebih manis daripada donat biasa. Banyak orang yang menyukai donat ini dan mereka hafal dengan yang namanya cruller. Sehingga ketika mereka memesan donat, mereka tinggal menyebutkan namanya cruller. Yuk katakan sama-sama dengan kakak. 1, 2, 3. Cruller. Yes, good job adik-adik. Nah, nama itu sangat penting ya adik-adik.
Setiap dari kita juga memiliki nama ya. Seperti kakak, namanya Kaylista. Kakak gak mau dipanggil dengan nama lain. Kakak hanya mau dipanggil dengan nama kakak, yaitu Kay atau Kaylista. Nah, jika kita manusia ingin dipanggil dengan benar, apalagi Tuhan pencipta langit dan bumi ya adik-adik. Kita harus memanggil nama Tuhan dengan benar dan betul-betul menghormatinya. Kita tidak boleh menyebut atau menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Seringkali kita mengucapkan nama Tuhan tanpa kita berpikir terlebih dahulu. Misalnya, oh my God atau OMG. Coba kakak mau tanya, siapa yang suka mengatakan OMG atau oh my God? Kakak juga sering loh mengatakan itu. Oh my God atau OMG kita katakan saat kita terkejut atau kaget ya adik-adik. Kata-kata ini dapat dengan mudah keluar dari mulut kita tanpa kita sadari. Tanpa kita pikirkan, bukan berarti kita tidak boleh mengatakan oh my God atau OMG ya. Tapi pastikan ketika kita ingin mengatakan atau menyebut nama Tuhan, kita berpikir terlebih dahulu. Kita ingat kalau Tuhan itu kudus, sehingga nama Tuhan juga kudus. Dan kita tidak mengatakannya untuk hal yang sia-sia. Maka kita harus pastikan ketika kita akan menyebut nama Tuhan, kita ingat kepada Tuhan yang kudus, Tuhan yang agung, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang kita sembah, sehingga kita menyebut nama Tuhan dengan penuh rasa hormat. Nah, hari ini kita akan belajar 2 cara menggunakan nama Tuhan dengan benar dan menyenangkan hati Tuhan. Nah, yang pertama, use God's name to glorify Him. Adik-adik, kita dapat menyebutkan nama Tuhan ketika kita ingin memuliakan dan meninggikan Tuhan. Misalnya saat kita menyanyikan lagu pujian dan penyembahan. Saat kita bernyanyi, memuji dan menyembah Tuhan, kita dapat menyebutkan nama Tuhan dan Tuhan disenangkan saat mendengar namanya disebut, ditinggikan dan dimuliakan oleh kita saat kita menyanyi dan menyembah Tuhan. Maka dari itu, pastikan ya adik-adik, semua ikut bernyanyi dengan suara nyaring saat kita mau semua bernyanyi memuji dan menyembah Tuhan ya. Nah, yang kedua, use God's name to share our faith with others. Adik-adik, kita juga dapat menyebutkan nama Tuhan dengan memberikan hormat saat kita memberitakan Injil atau menceritakan tentang Tuhan Yesus dan kebaikan yang telah dilakukannya di dalam kehidupan kita. Saat kita memberitakan bahwa Tuhan Yesus telah lahir ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyelamatkan semua umat manusia, kita harus sebutkan nama Tuhan. Supaya orang yang mendengarkan kita tahu siapa Tuhan yang mengasihi dirinya, menebus dosanya, dan menyediakan keselamatan bagi dirinya. Sehingga ia tahu dan dapat percaya kepada Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dunia. Selain itu, kita juga dapat menyebut nama Tuhan saat kita menghibur teman kita yang sedih, saat kita mendoakan teman kita yang sakit, juga butuh perlindungan Tuhan, dan juga yang membutuhkan hikmat dari Tuhan. Kita juga dapat menyebutkan nama Tuhan bagi teman kita yang membutuhkan damai sejahtera di dalam hatinya. Nama Tuhan itu sangat kudus dan penuh dengan kuasa. Nama Tuhan lebih besar dari segala nama. Maka dari itu, kita harus menyebut nama Tuhan dengan penuh hormat. Dan kita menyebutkan nama Tuhan untuk meninggikan Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa yang mau menyebut nama Tuhan dengan hormat? Siapa ayo? Pastinya semua mau kan? Yuk katakan bersama-sama dengan kakak. I want to respect and glorify God's name in my life. Ya, kita ulang sekali lagi ya. 1, 2, 3. I want to respect and glorify God's name in my life. Amen. Yes, good job adik-adik. Nah, sekarang yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena hari ini kita bisa mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih juga atas kehendak yang Kau berikan kepada kami. Berkati agar firman kali ini kami bisa lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga ya Tuhan, agar kami bisa memuliakan nama-Mu dan bisa menggunakan nama-Mu dengan baik dan benar.
Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu hari ini. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Berkati agar hari ini kami bisa mendapatkan buah berkat dan bisa membagikannya kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu pelajaran Donuts kita. Kakak pamit dulu, sampai jumpa lagi minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah seru. Hai kids, yay, bye. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.